Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Saya akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Rapat Majelis. Rapat Majelis Pleno bulan Agustus 2021 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 19.30 WIB. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi dan menyampaikan ke majelisnya wilayah masing-masing. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga. 1. Bapak R.V. Haryono, Ayahanda Ibu Puri Sekarwangi, warga GKJ Joglo wilayah 3D. Pada hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 12.05 WIB di Rumah Sakit Pantiwaluyo Solo, Jawa Tengah dalam usia 69 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 28 Juli 2021 di Pemakaman Kristen Bonoloyo, Solo, Jawa Tengah. 2. Ibu Sariah Wasiran, ibunda dari Bapak Purwantoro Andreas, warga GKJ Joglo wilayah 4A. Pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 18.00 WIB di Rumah Sakit Pantiwaluyo Semarang dalam usia 82 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 di Semarang. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhum dan almarhumah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Evaluasi program tahun 2021. Rapat evaluasi program kerja tahun 2021 untuk semester pertama akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB melalui media Zoom. Link Zoom akan diberitahukan kemudian. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh majelis dan pengurus komisi, tim, serta bebadan. Untuk berita yang lain, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirim melalui WA Group. Jemaat yang terkasih, Bapak Pendeta Widianto Nugroho akan memimpin ibadah minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih, keadilan serta tanggung jawab adalah dua hal yang harus selalu kita perjuangkan sebagai seorang Kristen. Keduanya juga modal yang penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang damai dan sejahtera. Pada ibadah saat ini, kita hendak menghayati kedua aspek tersebut melalui pembelajaran atas riwayat bangsa Israel. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikanlah Kidung Baru 3, bait 1 dan 2. Terpujilah Allah. Begitu kasihnya untuk dunia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai peribadahan pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita mengingat panggilan Allah untuk hidup dalam kasih-Nya, sebagaimana tercatat dalam firman Tuhan di surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kini saudara sekalian, dengan kesadaran bahwa kita selalu berada di dalam keterbatasan dan kedagingan kita, sehingga kita berulang kali jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, seraya memohon ampun kepadanya. Dan marilah kita menyanyikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang dengan rendah hati datang kepada Allah dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Allah menyatakan pengampunannya. Sebagaimana kita dengar dalam berita anugerah pada hari ini, dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah.
dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 129, bait 2 dan 3. Indah mulia bahagia penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang kepadamu ya Allah, mempersembahkan segala kehidupan kami. Kiranya Engkau yang menyapa kami dalam segala keberadaan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami tahu bahwa banyak dari antara kami masih harus berjuang menghadapi pandemi ini. Baik kami sebagai tenaga kesehatan dan relawan, atau kami semua ya Tuhan harus berjuang melewati pandemi ini. Berjuang dari kondisi ekonomi yang mungkin kami alami saat ini, dalam aktivitas kami sehari-hari, kegiatan belajar kami, dan lain sebagainya. Tolonglah kami ya Tuhan, dan terutama berikanlah kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sakit dan membutuhkan bantuan. Sapalah mereka ya Allah, dan dekaplah mereka dengan kasih, sehingga saudara-saudara kami ini diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang saat ini mereka alami. Tuntunlah kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk menyatakan kebaikan-Mu Tuhan kepada sesama kami. Berkatilah persekutuan kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang memerintah persekutuan kami dan juga memerintah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Kini saatnya kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Dalam ibadah minggu ini, kita juga akan menyampaikan persembahan minggu kedua, atau persembahan BPPG. Apabila persembahan BPPG disampaikan melalui transfer, mohon untuk dibubuhkan angka 2 pada digit terakhir persembahan. Persembahan yang akan kita kumpulkan
dengan didasarkan pada firman Tuhan dalam pembacaan 1 Tawari 16 ayat 29. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan Bapak Ibu Saudara atau dalam tata ibadah keluarga yang dibagikan melalui WhatsApp group di wilayah masing-masing. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146, bait pertama, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bawa dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu saja ya Bapa. Karena di hari ini Engkau masih memperkenankan kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan damai sejahtera. Hingga hari ini kami dapat menikmatinya itu semua. Ya Bapa, kami juga mengucapkan segala puji syukur kami, karena di hari ini kami dapat memberikan persembahan. Baik itu persembahan kantong, persembahan bulanan, persembahan BPPG, persembahan syukur, ataupun persembahan-persembahan lainnya. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini ya Bapa, yang mana persembahan ini semua berasal daripada-Mu saja. Berkatilah juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Berikanlah kebijaksanaan di dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, agar pengelolaan persembahan dapat diperuntukkan seturut dengan kehendak-Mu, dan hanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja di dunia ini ya Bapa. Bila sesaat kami boleh mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkatilah Bapak Pendeta Wijianto Nugroho di dalam menyampaikan firman-Mu ini. Berkatilah dari setiap ucapan dan penyampaiannya. Biarlah itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah kami umat-Mu yang mendengarkan. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami mampu mencerna dan memahaminya, serta menjalankannya di dalam hidup dan kehidupan kami. Berkatilah kami ya Bapa, dan berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang saudara sekalian untuk membuka Alkitab saudara masing-masing, dan marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 16. Saya mengundang saudara-saudara sekalian yang mungkin sekarang beribadah dari rumah masing-masing bersama anggota keluarga untuk bersama-sama membaca teks Alkitab ini. Dan jika saudara tidak sendirian mengikuti ibadah ini, mungkin bisa dibaca secara bergantian sehingga kita bersama-sama menyimak pembacaan Alkitab pada hari ini. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 16. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yizriel, mempunyai kebun anggur di Yizriel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya."
Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yezreel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yezreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Izebel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yezreel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka, yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu, mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yezreel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yezreel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu GKJ Joglo pada saat ini. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Agustus, kita bersama-sama merayakan dan dibawa untuk merefleksikan kemerdekaan Indonesia. Selama sebulan penuh juga, di GKJ Joglo, saudara-saudara akan diajak untuk menghayati
peran kita sebagai seorang Kristen dalam konteks kebangsaan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristiani, juga turut mewarnai kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, positif, dan terutama kita mengaplikasikan pengajaran-pengajaran Sang Kristus dalam hidup kita sehari-hari, dalam relasi kita antara sesama anak bangsa. Dan kalau minggu lalu saudara-saudara sudah diajak untuk bicara dan merefleksikan soal kesadaran sosial dalam kehidupan dan disiplin sosial, kini kita akan diajak untuk menyoroti aspek yang lain, saudara-saudara, yakni bahwa untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan kedisiplinan sosial itu, kita membutuhkan pemahaman yang baik dan praktik yang baik akan keadilan, kewenangan, dan tanggung jawab. Membandingkan dengan konteks kehidupan berbangsa di Indonesia, bukankah saudara-saudara ketiga hal tersebut masih menjadi impian, cita-cita kita bersama agar terwujud di negara kita ini? Dan kalau saudara memperhatikan berita yang saudara baca, atau dengar, atau tonton, saudara juga akan menemui fakta yang sepertinya cita-cita itu masih jauh sekali dari realisasinya. Kita masih menemukan berita-berita mengenai ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan lain sebagainya. Ini semua yang harus kita perhatikan dan menjadi PR kita, saudara-saudara. Karena untuk mewujudkan keadilan, kewenangan, dan tanggung jawab itu, saudara-saudara, kita membutuhkan kerjasama. Ya, persoalan-persoalan itu tidak akan hilang dengan sendirinya, tetapi butuh kerjasama dari semua pihak. Saudara pasti tahu Najwa Shihab, ya, seorang jurnalis pembawa acara talk show politik terkenal itu. Dia bahkan sempat berujar bahwa selama 10 tahun lebih dia karya di dalam dunia jurnalistik politik, dia sempat merasa bosan, saudara-saudara, karena beritanya, tema-temanya itu ya seputar itu aja gitu, saudara-saudara. Ya korupsi, ya penyalahgunaan wewenang, ya ketidakadilan, dan lain sebagainya. Maka pada hari ini kita akan melihat juga situasi yang harus kita hindari dalam kehidupan ini. Sebuah contoh kasus yang gak boleh terjadi sebenarnya dimanapun di dunia ini. Kita akan bicara dan merenungkan kisah Raja Ahab yang ditegur oleh Allah dengan begitu keras, juga istrinya Isabel begitu. Karena keduanya adalah contoh pemimpin yang buruk, yang melalaikan tugas mereka, saudara-saudara, bahkan berbuat sewenang-wenang. Sekilas mengenai Raja Ahab, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ia adalah raja dari kerajaan Israel di utara. Jadi Israel pecah menjadi Israel utara dan Yerusalem, ya, dengan Samaria ibu kotanya, dan Yehuda di selatan begitu dengan Yerusalem ibu kotanya. Raja Ahab ini terkenal sebagai raja yang lalim, raja yang jahat, yang di mata Tuhan ia melakukan banyak sekali dosa. Ia adalah anak dari Raja Omri yang juga dikecam oleh Allah karena ia menyembah berhala. Bahkan di 1 Raja-Raja 16 ayat 30, saudara-saudara, di situ tertulis Raja Ahab ini merupakan raja yang teramat jahat lebih daripada para pendahulunya. Lebih-lebih ia menikahi Isabel, saudara-saudara, anak raja yang menyembah Baal. Dia anak raja di Sidon, ya, dan dia adalah seorang penyembah Baal. Dan Ahab itu mengikuti istrinya dan ikut menyembah Baal, menduakan hati Tuhan. Bahkan ia mendirikan sebuah kuil penyembahan untuk Baal di Samaria. Samaria, ibu kota kerajaan yang harusnya menjadi pusat penyembahan dari Allah, pusat agama pada saat itu, tetapi justru diselewengkan menjadi tempat berdirinya kuil penyembahan terhadap Baal. Pada teks yang kita baca kali ini, saudara-saudara, ini kembali berkisah Ahab dan Isabel.
Tuhan sebenarnya sudah pernah menegur mereka melalui Elia. Tetapi teguran Elia ini diacuhkan begitu. Bahkan Elia dipandang sebagai orang yang merusak, yang mengganggu ketentraman kerajaan dan dimusuhi oleh Ahab. Pada kali ini saudara-saudara, Ahab melihat di samping istananya ada sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu milik Nabot, ya. Ahab tertarik untuk memiliki kebun anggur ini, saudara-saudara, karena kebun anggur ini dekat begitu dengan kerajaannya. Mungkin dia pikir kalau jadi satu, jadi semakin indah taman yang dia punya dan lain sebagainya. Lalu ia negosiasi dengan Nabot, tetapi Nabot tidak mau menjual tanahnya. Nabot beralasan bahwa ia ingin mempertahankan warisan nenek moyangnya. Maka kemudian murunglah Ahab ini, saudara-saudara. Dia merajuk, dia gak mau makan, dia mengurung diri, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat cara atau respon dari Ahab ini ketika mendengar penolakan dari Nabot ini lucu sekali begitu, saudara-saudara ya. Mungkin kita bisa bilang kekanak-kanakan. Tapi itulah karakter dari Ahab, seorang raja yang mencoba untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Meskipun dia merajuk seperti itu, sebenarnya pada saat itu saudara-saudara, pada titik itu Ahab ini belum berniat untuk membunuh Nabot sama sekali. Belum berniat untuk menggunakan kuasanya sebagai raja untuk merebut secara paksa kebun anggurnya Nabot. Nah, ide itu saudara-saudara yang nanti akan terjadi itu datang dari Isabel, istrinya. Dia bilang, kamu kan raja, kenapa nggak pakai kuasamu untuk memiliki kebun anggur Nabot itu? Lalu Isabel ini merancangkan sebuah permufakatan jahat, ya, plot jahat untuk merebut tanah Nabot. Jadi caranya saudara-saudara, Isabel merancang sebuah pertemuan, ya. Lalu dia berkoordinasi dengan para tetua-tetua pada saat itu. Dan dia memberitahukan rencana dari untuk merebut tanah Nabot, untuk memfitnah Nabot. Nah, menariknya saudara-saudara, orang-orang pada saat itu tahunya bahwa perintah untuk berkumpul, untuk bermufakat, untuk menyingkirkan Nabot itu datangnya dari Ahab. Karena Isabel ini membuat surat lalu dimeteraikan tanda seolah-olah itu yang menulis adalah Ahab. Ini kan juga sebuah penyelewengan ya saudara-saudara. Ini Isabel, dia gak punya hak sebenarnya. Dia gak punya hak untuk berbuat demikian begitu. Mengatasnamakan diri raja lalu berbuat sesuatu yang jahat begitu saudara-saudara. Lalu diaturlah demikian, dia merancang agar Nabot ini dibunuh. Tapi kan gak bisa kalau tanpa sebuah alasan atau dasar yang kuat. Lalu pertemuan dirancang, disewalah 2 orang jahat yang nanti akan memfitnah Nabot bahwa dia ini menghujat Allah. Menurut Imamat 24 ayat 10-16, dosa menghujat Allah itu adalah dosa yang teramat berat dan hukumannya orang ini harus mati, dilempari batu. Lalu terjadilah itu semua, 2 orang jahat itu memfitnah Nabot bahwa ia telah menghujat Allah. Lalu Nabot dihukum mati, dilempari batu sampai mati. Dan pada akhirnya terwujudlah rencana jahat itu. Dan tanah Nabot ini saudara-saudara menjadi milik Ahab. Saudara sekalian, apa reaksi Tuhan ketika melihat ini? Tentu saja Tuhan geram, ya, atas perbuatan Ahab dan juga Isabel. Maka kemudian Tuhan menjatuhkan hukuman atas mereka melalui mulut Nabi, ditegurlah Ahab dan Isabel. Hukumannya begitu keras, ya. Ahab dia nanti akan mati, bahkan darahnya akan dijilat oleh anjing untuk menunjukkan betapa hinanya cara dia akan mengakhiri hidupnya. Lalu Isabel dia juga akan mati dimakan anjing di tembok luar Yezreel. Tetapi saudara-saudara, meskipun begitu kerasnya teguran ini, sebenarnya
Allah masih memberikan kesempatan kepada Ahab untuk bertobat. Luar biasa ya saudara ya Allah kita. Jadi Allah masih memberikan satu lagi kesempatan buat Ahab ini agar dia bertobat. Undangan untuk bertobat. Tetapi pada akhirnya memang Ahab dikatakan di situ menyesali perbuatannya. Tetapi Allah tetap memberikan penghukuman kepada Ahab, memang tidak kepada Ahab secara pribadi, tetapi kepada keturunannya kelak. Jadi kalau saudara membayangkan cerita yang tadi baru saja saya tuturkan kembali kepada saudara-saudara sekalian, maka kita akan melihat sebuah rencana yang amat jahat, sebuah tindakan kolusi ya, yang menghilangkan nyawa orang lain hanya untuk demi merebut tanah, merebut kebun anggur. Padahal kalau dipikir ya saudara-saudara, Ahab ini raja. Tanah mana mau dia miliki, dia survei, bayar, begitu bisa beli. Yang tentu saja yang belum dimiliki oleh orang. Tetapi ini seorang biasa rakyat, dia memiliki kebun anggur hanya karena Ahab mau, lalu dirancangkanlah sedemikian rupa pada akhirnya Nabot ini mati. Kalau kita berbicara bahwa tema hari ini keadilan, kewenangan dan tanggung jawab, maka kalau kita merenungkan kembali kisah Ahab, sesungguhnya ketiganya ini sudah jelas-jelas dilanggar oleh Ahab. Hal pertama yang dilanggarnya adalah soal keadilan dan kewenangan. Ahab ini seorang raja. Tuhan mempercayakan rakyat pada saat itu, bangsa pada saat itu, bangsa Israel pada saat itu untuk diperintahnya. Dan harusnya Ahab memerintahnya dengan bijaksana. Ahab memerintahnya dengan baik. Ia memiliki kewenangan atau kuasa untuk menyatakan keadilan dan membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tapi yang terjadi saudara-saudara, ia justru bertindak sewenang-wenang, tidak mengindahkan hak orang lain, serta bertindak yang tidak adil. Meskipun keputusan perampasan itu bukan dari Ahab, tetapi dari Isabel, keduanya tetap berperan dalam kesewenang-wenangan itu. Ahab membiarkan istrinya untuk berbuat semena-mena, melampaui sesuatu yang bukan wewenangnya. Situasi ini harusnya membuat kita tersadar, saudara-saudara, bahwasanya pada satu titik bertindak adil dan benar menggunakan kewenangan dengan semestinya adalah sebuah prinsip yang bagi Allah gak bisa ditawar. Kewenangan atau otoritas yang dianugerahkan Tuhan pada kita untuk memimpin orang lain, untuk menciptakan keadilan dan kedamaian di masyarakat, saudara-saudara, ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya demi kebaikan bersama, harus dilakukan. Meskipun saudara-saudara, mungkin tantangannya berat. Kita mungkin beralasan bahwa lingkungan kerja kita, lingkungan masyarakat kita menormalisasi hal-hal yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Allah. Berkompromi terhadap urusan-urusan kesejahteraan orang banyak. Berbuat ketidakadilan terjadi di mana-mana. Mungkin itu dalam masyarakat kita kemudian sudah dinormalisasi. Semuanya sudah biasa saja karena semua orang melakukan itu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita boleh renungkan kembali bahwa disinilah seharusnya yang menjadi tantangan kita, menjadi faktor penentu bahwa mungkin masyarakat di sekitar kita menormalkan itu semua. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki cara pikir dan cara bertindak yang berbeda. Kita mungkin geram saudara-saudara dengan berita-berita korupsi. Apalagi yang kemarin ya saudara-saudara, korupsi bansos. Dan juga kesewenang-wenangan yang terjadi di negara ini. Untuk merubahnya menurut ahli butuh reformasi struktural.
butuh perombakan sistem dan lain sebagainya. Tetapi seraya menunggu itu semua terjadi, saudara bisa memulai perubahan itu dari diri sendiri. Jangan lagi berkompromi terhadap ketidakbenaran dan ketidakadilan. Upayakan saudara-saudara untuk berpikir dan bertindak adil dimanapun saudara berada. Keadilan bukan sekedar semuanya mendapatkan hal yang sama, saudara-saudara. Tetapi semua orang harus diperlakukan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mulai berlatih untuk berpikir adil dari hal-hal kecil, saudara-saudara. Adil terhadap orang-orang di sekitar saudara, adil terhadap anak atau cucu saudara, adil terhadap pasangan saudara. Berlatihlah menggunakan wewenang, menggunakan otoritas dengan tepat, tidak menyalahgunakan itu semua. Itulah yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara. Disinilah kemudian kita masuk ke dalam pokok kedua, yaitu soal tanggung jawab. Jelas bahwa Ahab dan Isabel ini melalaikan tanggung jawab mereka sebagai raja dan ratu. Mereka memikirkan diri sendiri alih-alih kebaikan bersama. Kita pun saat ini, saudara-saudara, harus juga untuk menjalani kehidupan yang penuh tanggung jawab. Jangan seperti Ahab dan Isabel. Untuk bertanggung jawab, melakukan hal yang bertanggung jawab harus dimulai dengan sebuah pola pikir dan sebuah sikap untuk tidak mengutamakan diri sendiri. Jadi jangan self-center, saudara-saudara. Apa-apa saya, yang penting harus saya dulu dan golongan saya. Saya dulu nih yang harus diutamakan. Jangan. Mulai berpikir untuk kebaikan bersama, kebaikan orang-orang di sekitar saudara, untuk kehidupan bersama, untuk ketentraman bersama, kedamaian bersama. Pada bulan ini saudara diajak ya untuk merenungkan itu semua, nilai-nilai ini semua. Nilai-nilai yang prinsip, tetapi sebenarnya itu menjadi satu titik pembeda apakah negara kita menjadi negara yang damai, aman dan sejahtera. Pada PA bulan ini, saudara-saudara, di bulan Agustus ini, saudara-saudara juga diajak untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sehari-hari. Untuk mendukung upaya-upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi di sisi yang lain juga bertindak kritis jika ada penyalahgunaan wewenang yang terjadi. Pada saat pandemi ini, saudara-saudara, pada konteks pandemi sekarang ini, sikap tanggung jawab ini bukankah sikap yang menjadi sebuah game changer, penentu apakah pandemi ini mau berlangsung lama atau tidak. Ketika kita keluar, apakah kita sudah bertanggung jawab mematuhi protokol-protokol kesehatan yang berlaku dimanapun, atau justru kita lebih banyak melalaikannya. Karena itu, saudara-saudara, tanggung jawab bagi diri kita itu yang melaksanakan prokes dan lain sebagainya, itu berdampak sangat signifikan terhadap situasi kehidupan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Paling tidak kita menghentikan penularan, begitu kan saudara-saudara. Keadilan, kewenangan, dan tanggung jawab. Inilah nilai-nilai yang harus kita perjuangkan, saudara-saudara. Kita harus berbuat adil. Tidak hanya perbuatan kita, tetapi mulai dari pikiran kita. Kita harus menggunakan wewenang dengan baik, berbuat sesuai porsi kita. Dan yang penting, saudara-saudara, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, tetapi juga kepada lingkungan dan bangsa dan negara kita. Maka ketika saudara ingin bertindak sesuatu, pertanyakanlah pada diri saudara, apakah saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya perbuat itu kepada Tuhan dan sesama. Kalau saudara nggak bisa mempertanggungjawabkannya, mending nggak usah dilakukan. Tapi kalau saudara bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, itu tidak mendukakan hati Tuhan, itu tidak membuat keburukan bagi sesama, maka lakukanlah. Tapi kalau itu yang terjadi sebaliknya, janganlah saudara lakukan. Mari kita berjuang, saudara-saudara. Mari kita menghayati itu semua sebagai juga tugas dan panggilan kita di dunia.
Mari kita menghayati perwujudan ketiga hal itu sebagai perjuangan, sebagai proses yang menjadi apa yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara, selamat mewujudkan keadilan, menggunakan kewenangan dengan semestinya dan dengan baik, dan bertanggung jawab atas hidup saudara. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Saudara-saudara, terima kasih atas persembahan pujian yang telah dipersembahkan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara. Saat ini marilah kita bersatu di dalam doa. Dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, atas firman yang Engkau taburkan dalam hati dan pikiran kami masing-masing pada hari ini. Kiranya Engkau membantu dan menuntun kami, agar kami dapat menjadi pribadi yang menjunjung tinggi keadilan, yang menggunakan wewenang yang Engkau berikan pada kami dimanapun kami berada dengan sebaik-baiknya, dan mampu untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Tuntun dan sertailah kami ya Allah, karena kami yakin dan percaya perubahan baik yang kami lakukan berdampak secara lebih luas bagi komunitas dimanapun kami berada, bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Wujudkanlah keadilan dimanapun saudara berada, pergunakanlah wewenang yang saudara miliki dengan baik, dan terutama, tumbuhlah menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu telah usai. Mohon perhatiannya sejenak. Dalam rangka Bulan Kebangsaan dan Budaya, untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76, kita akan menghayati kemerdekaan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia HUT RI GKJ Joglo sebagai berikut. Sekaranglah saatnya. Mari kita bersama sisingkan lengan baju dengan semangat kemerdekaan melakukan aksi Ada Kasih, Ada Peduli di bulan kemerdekaan ini dan di sepanjang bulan Alkitab dengan bergotong royong mendonasikan Rp20.000 untuk kemudian panitia akan menyalurkannya dalam bentuk bingkisan buah, vitamin, masker, dan alat-alat kesehatan lainnya untuk jemaat yang membutuhkan. Ayo, tunggu apa lagi? Mari adik-adik sekolah minggu, para remaja dan pemuda, dewasa hingga adiuswo, yuk kita sama-sama berjuang merdeka dari COVID. Lomba video konten HUT RI GKJ Joglo. Video konten bersifat platform free, bisa untuk platform Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Instareel, atau Instastory. Temanya adalah Merdeka dari COVID. Salah satu kebiasaan yang penting saat pandemi adalah minum vitamin. Misalnya vitamin E, C, maupun D. Konsultasikan dengan dokter Anda. Jangan lupa juga ingatkan orang-orang terdekat kita. Pak, jangan lupa ya vitaminnya. Oh iya, makasih Mbak, sudah diingatkan. Keluarga Joglo merdeka dari COVID. Ditunggu videonya teman-teman. Yuk kita merdeka dari COVID. Marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Merdeka dari COVID.